Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat saksi, salam dan refleksi. Hari ini kita akan belajar tentang makna kerendahan hati. Firman Tuhan terambil dari kitab Lukas 14 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, bacaan hari ini mengajarkan tentang sebuah rahasia kerajaan Allah. Siapakah yang ditinggikan Allah? Tempat yang tinggi atau kehormatan hanya Allah yang dapat memberikannya, sedangkan kita bisa mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan dengan setia. Tak jarang manusia mencari kedudukan yang tinggi dengan berbagai cara dalam mendapatkannya, bahkan bisa dengan cara yang tidak layak di hadapan Allah karena harus membohongi banyak orang, menutupi segala keburukannya demi gengsi, sehingga yang dikejar dalam hidupnya hanyalah kehormatan secara duniawi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan makna kerendahan hati. Rendah hati adalah kemampuan mengenali diri sendiri dan memposisikan secara tepat baik di mata Allah maupun di hadapan orang lain. Adapun ciri-ciri orang yang rendah hati adalah 1. Berani mengakui kesalahannya. Tidak banyak orang berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan maupun sesamanya. Hanya demi gengsi, bahkan ia memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ciri yang kedua orang yang rendah hati adalah dia mau belajar dan diajar. Sahabat saksi, ada beberapa hal yang penting yang diajarkan kitab Lukas 14 ayat 7 sampai 11 ini, yaitu yang pertama, orang yang mencari hormat akan dipermalukan, ayat 7 sampai 8. Tuhan Yesus mengajarkan melalui kebiasaan orang Yahudi, yang mana dalam sebuah pesta tuan rumah mengatur tempat duduk sesuai dengan status tamu dan relasi tamu dengan tuan rumah. Sehingga ketika ada orang yang duduk di tempat kehormatan, namun tidak sesuai dengan ketentuan relasi dari tuan rumah, maka dengan tidak segan-segan tuan rumah berkata, berikanlah tempat duduk ini bagi orang ini. Jadi, dari hal ini kita belajar bahwa kesombongan mencari kehormatan akan mendatangkan aib dan dipermalukan dan bahkan mendatangkan kehancuran. Hal yang kedua, kita belajar bahwa barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, ayat 10 sampai 11. Orang yang mendatangi pesta lalu duduk di tempat yang paling rendah, hal ini menggambarkan orang yang tahu diri dan mensyukuri dengan apa yang diterimanya. Namun tidak menutup kemungkinan tuan rumah akan mendatanginya dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Bukankah hal ini menunjukkan penghormatan dari tuan rumah bagi orang yang rendah hati? Dan tentu orang di sekelilingnya akan memperhatikan dan menghormatinya sebagaimana sang tuan rumah menghormati dia. Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi selalu diawali dari tempat yang lebih rendah. Jika kita memiliki sikap rendah hati, tidak akan mengurangi kehormatan kita. Namun sebaliknya,
dengan sikap rendah hati, maka akan dimuliakan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sahabat saksi, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa orang yang meninggikan diri akan dipermalukan di dalam kerajaan Allah. Kehormatan di hadapan Allah lebih penting daripada kehormatan di bumi. Kehormatan di hadapan Allah tidak bisa didapatkan dengan kesombongan atau menonjolkan diri, melainkan dengan sikap kerendahan hati dan menghambakan diri, seperti teladan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menyayangkan dirinya untuk mengosongkan diri. Lebih baik merendahkan diri dan ditinggikan daripada meninggikan diri namun direndahkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membuka hati dan hidup kami saat ini. Jika dalam diri kami masih ada kesombongan, ampunilah kami ya Bapa. Sucikanlah dan jadikanlah kami tahir. Berikanlah kerendahan hati bagi kami dengan mau membuktikan ketaatan bahwa kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarkan Allah kami permuliakan melalui hidup ini dan berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.